Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini adalah minggu pertama sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, saya punya keyakinan hidup kita masih diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan meneruskan berkat-berkat itu sampai pada kesudahannya. Amin. Mari, hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai kepada ayat yang ke-22. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Kita mulai. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus." Topik renungan kita pada hari Minggu ini saya akan sampaikan untuk kita adalah damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara, bagi Yesus damai sejahtera itu sangat penting sekali. Bagi Yesus damai sejahtera itu adalah sumber daripada ketenangan hati bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Makanya Tuhan Yesus katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Emangnya apa yang terjadi dengan murid-murid yang berkumpul ini? Mereka kehilangan damai sejahtera. Kenapa mereka kehilangan damai sejahtera? Karena mereka mengalami goncangan. Apa goncangan yang mereka alami? Pada saat mereka sudah mendapat berita dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kubur Yesus itu sudah kosong, dan seorang pemuda mengatakan, "Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia akan mendahului kamu ke Galilea." Perkataan-perkataan itu sudah pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan itu terulang kembali dari seorang pemuda itu disampaikan kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Petrus pun datang kembali ke sana bersama dengan Maria untuk melihat. Kenyataannya adalah Tuhan Yesus tidak ada di sana. Dia sudah bangkit seperti yang dikatakan. Namun berita ini dianggap berita bohong. Orang-orang Yahudi, pemerintah Romawi mengatakan justru Tuhan Yesus tidak benar bangkit. Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, sehingga itu yang membuat mereka merasakan satu ketakutan yang besar. Inilah yang saya katakan tadi, mereka kehilangan damai sejahtera. Yang harusnya mereka mempunyai kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan karena damai sejahtera Allah ada di dalam hidup mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Tapi pada saat terjadi goncangan itu, mereka tidak mampu bertahan, dan akhirnya mereka juga mempunyai rasa takut. Mereka masuk ke rumah, mereka kunci pintu, ya, mereka kunci pintu, dan semuanya mereka tertutup di dalam ruangan itu. Saya punya keyakinan di dalam ruangan itu mereka bukan tinggal diam, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang kreatif. Tuhan kan tahu siapa yang harus dia panggil. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai pola pikir yang cerdas. Mereka ini hanya tidak mempunyai iman yang kuat walaupun mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mendengar berita di luar
yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan bangkit tapi dicuri oleh murid-muridnya, timbul rasa takut. Mereka menutup diri mereka. Dan pada saat mereka menutup diri, Yesus datang menunjukkan diri kepada mereka. Dan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka seperti dikatakan dalam firman-Nya. Yesus katakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu adalah suasana hati yang berpengaruh besar di dalam perjalanan kehidupan seseorang. Suasana hati yang memberikan kepada orang satu keyakinan bahwa Tuhan ada di dalam hidup. Damai sejahtera itu, saya katakan tadi, suasana hati yang memberikan ketenangan, yang mengisi kekosongan hati dan pikiran, yang mengusir rasa takut, rasa khawatir, perasaan-perasaan yang tidak mengalami ketenangan. Itu semuanya dikuasai oleh damai sejahtera itu. Dan yang hadir dalam kehidupan orang-orang itu adalah damai sejahtera itu memberikan kelegaan. Ingat, damai sejahtera itu bukan semata-mata datang dari luar sana ke dalam hidup saudara, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Maka damai sejahtera itu pertama sekali lahir di dalam hidup saya, lahir di dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang kukasihi, dan anak-anakku yang kukasihi. Dan itu akan terpancar keluar, kita berikan keluar, kita tunjukkan kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya saya dan saudara-saudara mempunyai damai sejahtera. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya yang dikungkung rasa takut itu, damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya sekedar Tuhan Yesus katakan, tapi Tuhan Yesus hadirkan di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena problemnya adalah lambung dan tangan itu. Lalu Tuhan Yesus tunjukkan, inilah tanganmu yang kena paku, dan ini lambungku yang ditusuk itu. Dan dari sini terpancar air. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka semakin kembali kepada kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak perlu kaji panjang-panjang. Mereka punya keyakinan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Dan inilah Dia sudah tunjukkan dirinya kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang berseri-seri, suatu kehidupan yang tidak mempunyai kemuraman. Ya, walaupun ada terkadang waktu kita mengalami kesusahan, tapi kita tahu, oh iya, aku tidak perlu terlarut dalam kesusahan. Biarlah aku merasakan kesusahan ini, dan ketika aku membandingkannya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan, maka lebih besar kemuliaan yang Tuhan berikan. Maka aku akan berjalan di dalam sukacita hidup bersama dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera. Pernyataan hidup dengan iman yang positif, iman yang benar seperti ini, itulah yang akan dorong kita untuk terus memiliki ping'an itu, memiliki damai sejahtera itu di dalam diri kita hari ini, besok, dan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan apa yang terjadi dengan seseorang yang sudah melakukan dosa, seseorang yang sudah melakukan kesalahan, bahkan seseorang yang sudah melakukan pembunuhan, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Kain yang membunuh adiknya Habel. Ketika sesudah terjadi peristiwa itu, Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan Kain. Tuhan datang, Allah datang ke dalam kehidupan Kain, dan Dia mengatakan kepada Kain, "Hei Kain," katanya begitu. Di dalam Kejadian 4, ya, Kejadian 4 ayatnya yang ke-6
di sana firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Lanjutan ayat itu mengatakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Ini menunjukkan arti shalom, damai itu sejahtera itu sendiri. Arti kehadiran damai sejahtera itu sendiri. Jadi ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, semuanya kita yang ada di tempat di mana saudara kita hadir pada saat ini, beribadah, berbakti, menyembah kepada Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan katakan kepada saya, Tuhan katakan kepada saudara-saudara, damai sejahtera bagi kamu. Kita sekarang ini berkecamuk rasa takut, berkecamuk ketidakyakinan, bahkan dengan berita-berita, apakah itu berita yang benar atau berita yang hoax. Bahkan terkadang saking pandainya orang menyampaikan berita itu, sampai-sampai yang hoax jadi cerita yang benar jadi sepertinya hoax gitu. Jangan-jangan kita lebih percaya kepada berita yang diberitakan, padahal berita itu berita bohong, daripada berita yang diberitakan padahal itu berita kebenaran. Nah, inilah pada saat ini, ketika itu berkecamuk di dalam diri saya, diri Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan untuk merasakan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun mati lampu ketika saya melakukan rekaman ini, tetapi hati kita tidak dipenuhi dengan kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika Tuhan Yesus berada di tengah-tengah muridnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh yang menuntun kehidupan kita, roh yang dikatakan di dalam Yohanes pada pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Roh yang menuntun setiap orang percaya kepada kebenaran, karena roh itu sendiri adalah kebenaran. Kebenarannya di mana? Kebenarannya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang dikatakan oleh roh itu adalah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada roh itu. Jadi roh itu menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya. Itu maka penting kita menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu berarti merelakan hidup kita dituntun dan dipakai oleh Roh Kudus. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan damai sejahtera Allah itu sampai kepada semua orang. Jadi hari ini, pagi ini, kesempatan ini, kapanpun waktunya, adalah kesempatan bagi kita untuk menikmati anugerah di mana Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita, hadir dalam berbagai situasi gejolak dalam keadaan yang terjadi seperti saat-saat terakhir ini, ya. Begitu banyaknya tantangan, berita-berita yang terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, roh kebenaran, di mana kita akan belajar hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ketika saudara terima Roh Kudus itu di dalam hidupmu, maka seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka mempunyai keberanian. Keberanian apa? Keberanian di dalam diri mereka sendiri yang mengatakan, benar, hai diriku, benar. Yesus itu sudah bangkit dan aku melihat kebangkitannya. Dan aku diperintahkan oleh firman-Nya, diperintahkan oleh Yesus itu sendiri menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang lain. Aku diperintahkan untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Pada saat ini ketika aku terima Roh Kudus, maka Roh Kudus menyampaikan kepadaku apa yang diperintahkan oleh Bapa, dan pada saat itu juga aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Jadi pada saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu pertama sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, saya mau mengingatkan kita semua
bahwa hidup kita penuh dengan damai sejahtera ketika kita terima firman Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa saya dan saudara-saudara akan mampu melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu apa yang dinyatakannya. Itu adalah karena kita berusaha hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah Roh Kudus. Roh yang Tuhan perintahkan untuk kehidupan kita. Mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk menerima Roh Kudus hadir dalam hidup kita, sehingga kita akan dimampukan, saya, saudara, kita semua akan dimampukan untuk mewartakan damai sejahtera itu. Saya, kita semua akan menjadi pembawa damai, peacemaker, menciptakan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan arti kepada jiwa-jiwa yang merasakan kekosongan dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Ketika kita sudah terima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun saudara kemanapun yang Roh Kudus itu kehendaki. Selamat hari Minggu, selamat berbakti bagi kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya memberkati semua orang-orang yang mendengar ini seperti yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan memerintahkan kami supaya kami pergi dan berbuah, dan kami akan lakukan itu bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami, suasana-suasana yang mungkin memberikan keadaan gelap hati, tetapi kami punya keyakinan ketika Tuhan yang menuntun kami, maka perjalanan hidup kami penuh dengan berkat yang datangnya daripada Engkau saja. Mari Bapa, berkati kami, tolong kami untuk mengerti arti daripada tuntunan Tuhan dengan menghadirkan damai sejahtera itu di dalam hati kami, dan kami boleh menerima tuntunan daripada Roh kebenaran yang Tuhan perintahkan untuk menuntun kami kemanapun yang Tuhan kehendakkan. Berkati keluarga kami, berkati semua orang yang bersekutu pada hari ini di dalam rumah tangga mereka sendiri, karena kami yakin Tuhan, Engkau pasti menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.